Nah, ini udah kelihatan sederhana, tapi yang di bagian ini nanti kita bisa sederhanakan lagi, kita kasih tahu caranya. Nah, dari tadi kita udah bahas akar juga, tapi sekarang kita mulai jelaskan definisi akar. Nah, akar itu adalah suatu operasi yang menghasilkan suatu bilangan irasional. Meskipun ada juga yang rasional, tapi itu di akar yang kuadrat. Misal akar 5. Nah, ini kan kita nggak akan bisa nyatakan dia dalam bentuk rasio atau perbandingan, makanya dia irasional. Kalau akar 4, akar 9 itu semuanya menghasilkan bilangan bulat. Nah, ketika kita punya A pangkat M dibagi N, tadi kan maknanya A pangkat M di akar pangkat N. Nah, N ini kita sebut indeks akar. Dan yang A ini adalah radikan. Nah, kalau suatu akar memiliki bilangan yang di dalam akar itu sama, misalnya 2 akar 2, kemudian 3 akar 2. Nah, ini kita sebut sebagai akar yang sejenis. Nah, akar yang sejenis itu bisa saling ditambahkan, seperti menambahkan aljabar. 2 akar 2 ditambah 3 akar 2, hasilnya 5 akar 2. Dan seterusnya, dan berlaku juga dengan pengurangan. Nah, maka kita punya sifat penjumlahan akar ini, teman-teman. Selanjutnya, akar itu juga bisa dikalikan. Misalnya, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B, itu maknanya adalah akar pangkat N dari A dikali B. Dikumpulkan gitu, teman-teman. Kalau pembagian juga gitu, akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B, itu adalah akar pangkat N dari A dibagi B. Selanjutnya, ketika kita punya bilangan di dalam akar pangkat N, yaitu A pangkat N. Nah, ini kan N ketemu N. Berarti A pangkat N dibagi N sama dengan A pangkat 1 atau A. Misalnya lagi nih, ada akar pangkat N dari A pangkat N ditambah M ya. M ini bilangannya bebas. Nah, ini kan bisa dipisah menjadi akar pangkat N dari A pangkat N dikali A pangkat M. Nah, ini akan sama dengan perkaliannya dipisah, teman-teman. Yaitu akar pangkat N dari A pangkat N dikali dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini tadi hasilnya 1. Nah, ini tadi hasilnya A dikali dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini yang tetap, teman-teman. Oke, buat latihan kita akan kerjakan soal menentukan hasil akar. Akar 64, mungkin ada yang udah tahu di luar kepala hasilnya 8. Tapi ini nggak lain akibat akar dari 8 kuadrat. Bilangan kuadrat ketemu akar, maka akan hilang. Hasilnya 8. Oh ya, ingat ya teman-teman, hasil dari akar itu pasti selalu positif. Nggak ada cerita akar 64 itu hasilnya 8 atau minus 8. Bukan ya, karena ini bukan materi persamaan kuadrat. Jadi hasilnya selalu positif 8. Lanjut, kalau akarnya bukan bilangan kuadrat gimana, Kak? Nah, di sini kita perlu mencari suatu bilangan kuadrat terbesar yang kalau dikali dengan suatu bilangan entah berapa itu dia menghasilkan si 50 ini. Nah, adakah bilangan kuadrat terdekat yang menjadi faktornya 50? Ternyata ada, yaitu 25. 50 itu 25 dikali 2. Nah, kalau ikut sifat akar nih, ini bisa dipisah menjadi akar 25 dikali akar 2. Sama dengan 5 kali akar 2. Langsung kita tulis biasanya 5 akar 2. Nah, sifat inilah yang paling penting buat akar. Nah, kita akan mencari bentuk sederhana dari ekspresi ini. Akar 72. Kita akan cari bilangan kuadrat yang dikalikan dengan sesuatu bilangan menghasilkan 72. 72 itu yang terdekat, bukan yang terdekat ya, tapi yang paling mencerminkan bilangan kuadrat itu 36 kali 2, iya enggak? Dibagi dengan 225. 225 itu 15 kuadrat. Nah, teman-teman perhatikan enggak? Akar 36 itu 6 kuadrat. Dibagi dengan 15 kuadrat. Lalu dikali dengan 2. Gini boleh kan? Nah, ini sama dengan kita pisah nih. Akar 6 kuadrat dibagi 15 kuadrat, lalu dikali akar 2. Boleh kan, teman-teman? Nah, ini sama dengan
Akarnya hilang teman-teman karena ada kuadratnya. Menjadi 6/15 akar 2. Atau kita sederhanakan menjadi 2/5 akar 2. Nah, inilah jawaban yang diminta. Nomor 2, ini sebenarnya cukup simpel ya. Tinggal dikali aljabar aja teman-teman. Ini kali ini, tambah ini kali ini, ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Lakukan sendiri ya. Sedangkan nomor 3, yang di dalam akar ini beda-beda. Harusnya sih nggak bisa dijumlah, tapi ada rahasia di belakangnya. 6 akar 12. Nah, 12 itu kan 4 dikali 3, iya nggak? Ditambah akar 27. 27 itu kan 9 dikali 3, iya nggak? Minus 3 dikali akar 75. 75 itu 25 kali 3, iya nggak? Nah, kita berusaha membuat angka-angka ini ada faktor pengali yang sama, yaitu si angka 3. Nah, sama dengan 6 akar 4 kali 3. 4-nya bisa kita akar secara terpisah menjadi 6 kali 2, iya nggak? Dikali akar 3. Ditambah 9-nya keluar di akar menjadi 3 akar 3. Dikurangi 3 dikali akar 25. 25-nya kita keluarkan menjadi 5. Dikali 3, tapi masih di dalam akar. Nah, ini kalau kita kali-kali langsung aja. 12/3 ditambah 3/3 dikurangi 15/3. Udah sama-sama akar 3. Nah, kita kumpulin aja yang ada di luar akar. Ya, 12 ditambah 3 dikurangi 15 dikali akar 3. 12 tambah 3, 15. 15 kurangi 15, 0. 0 akar 3 sama dengan 0. Kita ngitung capek-capek, jawabannya 0. Nah, kita punya bentuk akar yang bertumpuk. Bagaimana cara menjawabnya? Tetap tenang, tetap lakukan prosedurnya. Kita kerjakan dari dalam. 4 akar 4. Nah, akar 4 itu kan 2 hasilnya. Ya enggak? Berarti kita punya akar pangkat 5, 16. Di dalamnya ada akar pangkat 3. Dari 4 dikali 2. 4 dikali 2 itu 8. Iya enggak? Nah, ini sama dengan akar pangkat 5 dari 16. Nah, akar pangkat 3 dari 8. 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 di akar pangkat 3. Tinggal 2-nya. Iya enggak? Nah, ini sama dengan akar pangkat 5 dari 32. Nah, 32 itu adalah 2 pangkat 5. Iya enggak? Di akar pangkat 5. Hasilnya langsung ketemu, bisa dicoret, sama dengan 2. Ternyata gitu aja teman-teman. Mudah banget kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar merasionalkan penyebut akar. Jadi, supaya bilangan itu bisa menjadi bilangan rasional, kita harus membaginya dengan bilangan rasional juga. Masalahnya kalau akar ini ada di penyebut, jadinya bilangan ini akan tetap menjadi irasional. Nah, cara merasionalkannya ada 3 cara. Nah, cara pertama ketika penyebutnya cuma akar tunggal kayak gini. Nah, ini bisa dikali aja dengan 1. Nah, 1 di sini dianggap sebagai akar B dibagi akar B. Boleh kan? Akan menghasilkan akar B dikali akar B. Itu ternyata B. Pembilangnya A dan masih ada akar B. Nah, inilah konsepnya teman-teman. Selanjutnya, kalau kita punya A dibagi dengan akar B ditambah akar C, nah penyebutnya kan penjumlahan dari akar. Untuk merasionalkannya, kita harus mengalikan dengan sekawan. Sekawan itu berarti penyebut, tapi tandanya diganti. Kalau plus menjadi minus. Nah, pembilangnya juga harus sama. Maka kita akan dapat A dikali akar B min akar C dibagi dengan penyebutnya. Kita pakai konsep A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini berarti kalau dikalikan menjadi akar B kuadrat min akar C kuadrat. Sama dengan A dibagi dengan B dikurangi C, iya enggak? Dikali dengan akar B min akar C. Nah, akarnya masih ada, tapi dia menjadi pembilang. Dan di sini dia udah punya penyebut bilangan rasional. Jadi, kesatuan bilangan ini udah
rasional, teman-teman. Oke? Kak, kalau misalnya yang penyebut itu cuma satu doang akarnya, gimana cara merasionalkannya? Sama aja, kita kalikan sekawan, yaitu B ditambah akar C. Tandanya diganti dari minus ke plus. Pembilangnya juga B plus akar C. Lalu diselesaikan sendiri sama teman-teman. Oke? Nah, berarti si penyebutnya ini nanti jadi B kuadrat minus C ya teman-teman ya. Karena B yang ini nggak ada akarnya. Langsung aja kita masuk contoh soal. 2 dibagi akar 3 kali akar 3 per akar 3 berarti sama dengan 2 per penyebutnya itu 3 dikali akar 3. Selesai. Nomor 2, ini ada akar di pembilang dan penyebut. Nah, untuk mengalihkan sekawan, dasarnya itu adalah penyebutnya teman-teman. Jadi, penyebutnya kita kalikan dengan akar 2 minus akar 3. Yang atas juga gitu, akar 5. Yang atas sama, akar 2 min akar 3. Nilainya nggak akan berubah, karena kita kalikan dengan pecahan yang sama, pembilang penyebutnya. Maka ini sama dengan akar 5 min akar 2 per akar 2 min akar 3. Dibagi dengan akar 2, ini dikuadratkan, dikurangi dengan akar 3 yang dikuadratkan. Paham ya? Nah, ini akan sama dengan akar 5 dikali akar 2, akar 10. Akar 5 dikali minus akar 3, itu minus akar 15. Minus akar 2 dikali akar 2, itu minus 2, ya kan? Minus akar 2 dikali minus akar 3. Plus akar 6. Dibagi dengan 2 dikurangi 3. Nah, penyebutnya ini akan jadi minus 1. Nah, yang atas tetap. Nah, berarti kalau dibagi minus 1, itu kita ubah semua tandanya. Yang positif jadi minus, minus jadi plus, minus jadi plus, yang plus jadi minus. Gini ya teman-teman ya. Nah, nomor 3 ini juga sama. Kita kalikan sekawannya, yaitu 2 akar 2 plus akar 3. Yang pembilang juga 2 akar 2 plus akar 3. Teman-teman selesaikan sendiri ya, bisa. Nah, kalau kita punya bentuk ini, itu bisa disederhanakan menjadi akar A ditambah atau dikurang dengan akar B. Kalau dikurangin berarti A-nya harus lebih besar dari B. Ini penurunannya pernah admin lakukan ya di video pembahasan aljabar. Nah, supaya lebih paham kita langsung ke soal aja ya teman-teman. Nah, soal ini akar 11 min 6 akar 2. Mungkin kalian bertanya, loh ini bukan 2 akar sekian, tapi 6 akar. Nah, gimana caranya? Kita akan jadikan si 6 ini ada duanya. Gimana tuh? Ini 11 minus 3 dikali 2 akar 2. Boleh kan teman-teman kayak gini? Nah, si angka 3-nya ini berarti harus masuk ke akar yang paling dalam. Nah, ini akan sama dengan akar 11 min, ini 2-nya tetap, akar 3 kalau masuk ke dalam akar yang dalam, berarti harus dikuadratkan menjadi 9, lalu dikali 2. Nah, gini. 9 kali 2, itu 18. Nah, baru deh kita bisa pakai rumus konsep ya. Rumus cepatnya. Nah, sebenarnya bukan rumus cepat juga, tapi itu konsep dasarnya, teman-teman. Nah, misi kita adalah mencari dua buah bilangan, yaitu A dan B, yang kalau dijumlahkan itu 11, dan kalau dikalikan itu 18. Nah, kira-kira berapa teman-teman? Tidak lain dan tidak bukan adalah 9 sama 2. Nah, arti ini bisa diubah ke akar 9 dikurangi akar 2. Karena ini dua bilangan yang udah kita temukan, A dan B-nya. Sama dengan 3 min akar 2. Selesai deh. Lanjut ke nomor 2. Nah, di sini ada akar yang dalamnya koma. Bisa diselesaikan apa enggak nih? Nah, kalian bisa misalin aja. 1,1 itu A dan 1,2 itu B. Nah, kalian lihat nih pembilangnya. 2,3. 2,3 itu kan 1,1 ditambah 1,2. Iya enggak? Berarti ini A plus B. Iya enggak? Lalu ditambah 2 akar. Nah, 1,32 itu kan 1,1 dikali 1,2. Iya enggak? Nah, ini jadi
AB dibagi dengan akar 1,1 itu akar A ditambah akar 1,2 itu akar B. Nah, sama dengan, kalian ingat nggak konsep? Nah, bentuk yang atas ini tidak lain adalah akar A plus akar B, ya nggak? Dibagi akar A plus akar B. Nah, ini sama dengan 1. Nah, selesai. Kita nggak harus ngitung manual, tapi kita bisa misalkan dengan variabel. Itulah enaknya konsep aljabar. Nah, selanjutnya kita bahas logaritma. Nah, logaritma itu adalah pembalikan dari ekspresi perpangkatan. Nah, teman-teman, karena UTBK itu recordnya nggak terlalu sering soal logaritma itu muncul ya, akhir-akhir ini, admin akan review aja sifat-sifatnya dan konsep dasarnya, tapi nggak terlalu dalam. Nah, asal-muasal dari logaritma itu, ketika kita punya A, pangkat B itu sama dengan C, maka A log C sama dengan B. Misalnya nih, kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 2 log 8 sama dengan 3. Nah, tujuan dari log itu kita nyarinya. Nah, tujuan dari log itu kita mencari berapa sih pangkatnya. Kan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita tahu basisnya atau 2-nya ini ada, dan bilangan hasil perpangkatannya itu 8. Nah, 2 jadi 8 itu pangkat berapa sih? Pangkat 3. Nah, log itu sebenarnya kalau pangkatnya 10 log sekian misalnya, itu nggak perlu ditulis. Tapi kalau lognya itu selain 10, maka harus ditulis. Nah, beberapa sifat logaritma diantaranya. Kalau kita punya A, log A, ya, log bilangannya sendiri, itu sama dengan 1. Misalnya 2 log 2 sama dengan 1. Kenapa? Karena 2 dipangkatkan 1 itu sama dengan 2. Paham ya teman-teman? Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena A pangkat 0 itu sama dengan 1. Iya nggak teman-teman? Selanjutnya nih, perkalian bilangan yang di dalam log, misalnya A log B dikali C, bisa dipisah menjadi A log B ditambah A log C. Misalnya 2 log 4 tambah 2 log 8 sama dengan 2, iya nggak? Plus 3 sama dengan 5. Nah, 5 itu kan 2 log 32, iya nggak? 2 pangkat 5 itu 32. Nah, 32 itu 4 dikali 8. Aman ya teman-teman? Nah, dengan cara yang sama, A log B dibagi C sama dengan A log B dikurangi A log C. Ya, konsepnya ini tinggal dibalik teman-teman. Selanjutnya, ketika kita punya A pangkat N, log B pangkat M, nah ini bisa dikeluarkan teman-teman. Yang pangkatnya sesudah log itu jadi pembilang, dan pangkatnya sebelum log atau si N ini dia jadi penyebut. M per N A log B. Nah, ini teman-teman. Nah, sifat nomor 5 inilah yang teman-teman gunakan untuk mencari nilai logaritma ketika masih dasar. Gampangnya nih, 2 log 8. Kalian ada yang masih bingung nggak gimana cara mencari log? Lah, 2 log 8 ini kan tidak lain sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Ya nggak? Nah, di dalam log yang dicari itu nilai pangkatnya. Nah, 2 log 2-nya ini bisa nggak dianggap. Hasilnya langsung 3. Nah, atau kalau kita ikut konsep yang ini, 2 pangkat 1 log 2 pangkat 3. Berarti 3 per 1 dikali 2 log 2. Nah, ketika bilangan di log bilangan yang sama, nilainya 1. Berarti sama dengan 3. Kalau kita punya A log B dikali B log C, sama dengan A log C. Jadi dia disederhanakan teman-teman. Misalnya 2 log 4 dikali 4 log 64. 2 log 4 itu 2. 4 log 64 itu 3. Sama dengan 6. Nah, kan bisa disederhanakan menjadi 2 log 64. Iya enggak? 64 itu 2 pangkat 6. Berarti hasilnya 6. Selesai deh.
Selanjutnya kita ada sifat pembalikan teman-teman. A log B itu sama dengan seper B log A. Jadi dia dibalik, jadi penyebut. Dan yang ke-8, kalau kita punya A log B itu sama dengan P log B dibagi P log A. P ini bilangan sembarang teman-teman. Jadi P-nya akan menghilang ketika P log B dibagi P log A. Hasilnya A log B. Aman ya teman-teman? Kita kasih contoh soal yang agak simpel. Biasanya soal logaritma itu ngolahnya gini. Kita punya 3 log 2A, 5 log 9B, tentukan 2 log 5. Nah, kita dikasih angka 3, 2, 5, 9. Supaya jadi 25 berarti ada yang harus dicoret. Atau dilakukan sifat yang menerus. Oke, supaya bilangannya lebih sederhana, kita akan olah 5 log 9 ini. 5 log 9 sama dengan B. Nah, 5 log 9 itu 3 kuadrat sama dengan B. 2-nya bisa kita pindah keluar. Berarti 2 dikali 5 log 3 sama dengan B. Berarti 5 log 3 sama dengan setengah B. Iya enggak? Nah, kita udah punya 5 log 3. Kita juga udah punya 3 log 2. Boleh nggak admin kalau bilang 2 log 5 itu sama dengan 2 log 3 dikali 3 log 5. Boleh nggak? Boleh dong. Kan ada sifat yang nomor 6 ini teman-teman ya. Nah, yang ditanya 2 log 3 padahal kita punya 3 log 2. Kita lakukan sifat pembalikan. Kalau 3 log 2 itu A, berarti 2 log 3 itu seper A. Iya nggak? Nah, ini menjadi seper A. Kemudian 3 log 5. Padahal yang diketahui itu 5 log 3. Kita balik aja. 3 log 5 sama dengan dari setengah B atau B per 2, kita balik jadi 2 per B. Boleh teman-teman. Nah ini tinggal dikali. 2 per B. Sama dengan 2 per AB. Oke aman teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Semoga dilancarkan dan semoga nilai kalian pas ujian bagus semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.